Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Pada Sabtu yang lalu kita sudah membahas tentang haramnya sedekah bagi keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang kita berbahas hadis yang berikutnya, bahwa keluarga Nabi yang tidak dihalalkan untuk menerima sedekah diterangkan dari hadis yang diterima dari Jubair bin Mut'im. Dia berkata, "Masyaitu ana wa Utsman bin Affan radhiyallahu an ila Nabi alaihi salatu wassalam faqulna ya Rasulullah a'taita Banil Muttalib min khumusi Khaybar wa taraktana wa nahnu wa hum bimanzilatin wahidah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'u wahid." Rawahul Bukhari. Kata Jubair bin Mut'im, aku berjalan bersama Utsman bin Affan radhiyallahu an menuju ke Nabi SAW. Lalu kami bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau telah memberi kepada Banil Muttalib khumus dari perang Khaybar." Khumus itu 1/5 dari harta rampasan pada perang Khaybar. Wa taraktana, tapi engkau melewatkan kami. Artinya kami tidak diberi. Sedangkan Banil Muttalib diberi. Banil Muttalib adalah termasuk keluarga Nabi SAW, diberi sedangkan kami tidak. Wa nahnu wa hum bimanzilati wahidah, padahal kami dengan mereka berada dalam posisi yang sama, manzilah yang sama. Kenapa? Sebab Banil Muttalib adalah termasuk keluarga, bahasa kita nama aki tigigir atau uyut tigigir. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Jadi Nabi SAW punya ayah. Siapa ayahnya? Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdul Manaf. Jadi Nabi SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ini bahasa kitanya baunya Nabi SAW. Baunya apa? Di atas uyut. Di atas kita ada ayah, di atas ayah ada kakek, di atas kakek ada
Uyut di atas uyut, bau. Uyut Nabi SAW adalah Hashim. Ayahnya Hashim siapa? Abdul Manaf. Abdul Manaf ini memiliki 4 orang anak. Yang pertama adalah Abdus Syamsi, hamba matahari. Anak kedua ini Hashim. Yang kemudian Hashim ini siapanya Nabi? Uyutnya ya. Yang ketiganya adalah Muttalib. Yang keempatnya Naufal. 4 anak dari Abdul Manaf. Yang pertama tadi siapa? Abdus Syams. Kedua Hashim. Ketiga Muttalib. Bukan Abdul Muttalib. Kalau Abdul Muttalib anaknya Hashim. Jadi Muttalib siapanya Abdul Muttalib? Pamannya enggak? Atau dengan kata lain, uyut digigir bagi Nabi SAW. Saya nggak tahu uyut digigir bahasa Indonesianya apa. Paman uyut gitu. Ada paman kakek ya. Adik dari kakek kita sebut siapa? Paman kakek gitu. Kakek paman. Paman dari ayah kita siapa? Kakek lahnya. Nah sekarang adik dari uyut kita. Kita nyebutnya tetap uyut. Jadi anak pertama dari Abdul Manaf siapa tadi? Abdus Syams. Anak keduanya Hashim. Anak ketiganya Muttalib. Keempat siapa? Naufal. Jadi masih ada hubungan saudara dengan Nabi SAW tapi jauh ya. Uthman bin Affan dan Jubair bin Mut'im adalah anak-anak turunan dari Abdus Syams dan Naufal. Anak turunan dari Abdus Syams dan Naufal. Jadi kalau kata orang Sunda mah dicuk-cruk ke atas antara Nabi dengan Uthman dan Jubair bin Mut'im masih ada hubungan kekerabatan. Nah, tapi anehnya Bani Muttalib dikasih khumus dan anak-anak turunannya. Tapi Uthman dan Jubair bin Mut'im yang menjadi turunan dari Bani Abdus Syams dan Bani Naufal tidak dikasih. Padahal sama-sama turunan dari Abdul Manaf. Makanya protes. Ya Rasulullah, engkau memberi kepada Bani Muttalib, anak turunan Muttalib. Sedangkan kami tidak. Padahal kami dengan Bani Muttalib itu kedudukannya sama. Yaitu masih turunan Abdul Manaf. Faham apa mengerti? Dan faham dan mengerti. Apa kata Nabi SAW? Innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Hanyalah Bani Muttalib dan Bani Hashim adalah sama. Turunan Muttalib dan turunan Hashim sama. Kenapa turunan Abdus Syams dan turunan Naufal dianggap berbeda? Padahal sama-sama anak Abdul Manaf. Itu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ketika menerangkan ayat ini berkata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih bahwa Jubair bin Mut'im dan
Utsman bin Affan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tujuan ini. Tujuannya adalah meminta penjelasan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kepada Banil Muttalib 1/5 dari harta rampasan perang. Memang begitulah ketetapan yang Allah berfirman dalam Al-Anfal ayat 41, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasul walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ketahuilah bahwa ghanimah kalian itu 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya, untuk kerabat Rasul, walidil qurba, wal yatama, wal masakin, wabni sabil, untuk anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Jadi untuk 5 pihak, Allah dan Rasulnya, kerabat Nabi, keluarga maksudnya ya. Terus anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Nah, milik Allah dan Rasulnya ini disalurkan untuk kepentingan kaum muslimin. Adapun yang dimaksud walidil qurba, maksudnya adalah kerabat Nabi SAW. Siapakah kerabat Nabi tersebut? Tentu saja pertama Bani Hashim. Sudah kita terangkan, keluarga atau kerabat adalah antara kita sampai uyut. Jadi 4 generasi. Kita, di atas kita ada ayah, di atas ayah ada kakek, di atas kakek ada uyut. Itulah yang dimaksud dengan kerabat atau keluarga. Ya, oleh karena itu keluarga Nabi SAW adalah Bani Hashim. Hashim uyutnya, ya. Terus turun ke Abdul Muttalib, terus turun ke Abdullah, terus turun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sekarang di antara kerabatnya adalah Banul Muttalib. Siapa Muttalib? Muttalib ini adalah paman dari Abdul Muttalib, paman dari kakek Nabi SAW, adiknya Hashim. Ini dianggap kerabat, ya. Lihat Nabi SAW membagi, ya, ghanimah tadi kepada Abdul Muttalib dan anak-anak turunannya. Banil Muttalib, bukan Abdul Muttalib, kepada Banil Muttalib. Sedangkan Bani Abdus Syams dan Bani Naufal tidak dikasih. Jadi membedakan antara 2 saudara. Pertama, Hashim dan Banil Muttalib dikasih khumus, sedangkan Abdus Syams dan Bani Abdus Syams dan Bani Naufal tidak dikasih oleh Nabi SAW. Padahal mereka memiliki ayah yang sama, yaitu Abdul Manaf. Dan Utsman bin Affan serta Jubair bin Mut'im termasuk turunan dari Abdus Syams dan Naufal tadi. Dan mereka protes, ya Rasulullah, a'taita Banil Muttalib wa taraktana. Ya Rasulullah, engkau memberi kepada turunan Banil Muttalib, tapi kami tidak dikasih. Padahal sama-sama satu turunan. Lalu oleh Nabi dijawab, Banul Muttalib dan Banu Hashim sama. Sedangkan Banu Abdus Syams dan Banu Naufal beda dan tidak dikasih. Timbul pertanyaan, kenapa? Nah, ini berkaitan dengan sejarah ketika terjadi pemboikotan kepada keluarga Nabi SAW. Yang diboikot adalah 2. Banu Hashim dengan Banul Muttalib ketika di Mekah.
Sementara Banu Abdus Syams dan Banu Naufal gabung kepada kaum Quraisy, sama-sama memboikot Bani Hashim dan Badil Muttalib. Walaupun mereka satu turunan, sama-sama turunan dari Abdul Manaf, tapi berbeda sikap. Ari Banu Hashim dan Banu Muttalib mah terkena embargo, pemboikotan, diboikot. Ari Bani Abdus Syams, Bani Naufal mah yang ikut memboikot. Padahal satu keluarga, ya. Berdasarkan hal itulah pernah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu anak siapa? Anak Hashim. Dan Abdul Muttalib saat itu, ya, termasuk keluarga Hashim yang memiliki anak. Di antara anaknya adalah Abdullah dan Abu Thalib. Abu Thalib termasuk yang kena embargo, kena boikot, ya. Berkata Abu Thalib dalam salah satu syair yang masyhur ketika mengomentari kerabatnya yang ikut memboikot, kata Abu Thalib, jazallahu anna abda syams wan naufal uqubatas syarrin ajilin ghairu ajil. Kata Abu Thalib, Allah akan membalas Abdus Syams dan Naufal atas kejahatannya kepada kami berupa sanksi yang buruk, yang segera dan tidak akan ditunda. Saking keselnya tuh, mereka ikut memboikot, ya. Berdasarkan hal itulah maka yang semestinya Banu Abdus Syams dan Banu Naufal ikut bersimpati karena ada hubungan kekerabatan dengan Bani Hashim, dengan Bani Muttalib, ternyata tidak memiliki rasa simpati kekerabatan, kebabarayaan kata orang Sunda namanya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya ketika Islam dan kaum muslimin telah kuat, lalu muncul aturan pembagian ghanimah. 1/5 di antara ghanimah untuk kerabat Nabi SAW. Ternyata mereka Bani Abdus Syams, Bani Naufal tidak terkena bagian, sedangkan Bani Muttalib dan Bani Hashim dapat bagian, ya. Berdasarkan hal itulah maka di sini ada isyarat dihubungkan dengan hadis yang kemarin hari Sabtu yang lalu kita bahas. Inna sadaqah la tambaghi li ali Muhammad. Bersedekah tidaklah halal. Maksud sedekah di sini zakat. Zakat tidaklah halal bagi keluarga Muhammad, menunjukkan Bani Muttalib pun termasuk orang-orang yang tidak halal menerima zakat. Karena sabda Nabi bahwa hanyalah Banu Muttalib dan Banu Hashim adalah satu, sama, ya. Tapi walaupun mereka tidak memperoleh zakat, mereka memperoleh bagian yang lebih banyak sebagai gantinya, yaitu humus. Humus ini 1/5 dari jumlah harta rampasan perang. Mana yang lebih banyak? Rampasan perang atau zakat? Rampasan perang selalu lebih banyak daripada zakat, dan zakat itu terbatas, sedikit. Adapun harta rampasan perang bisa berlimpah. Seperti yang kita kenal atau kita ketahui, ketika terjadi perang Hunain, lalu menanglah kaum muslimin, dikumpulkan harta rampasan perang, satu orang yang ada yang mencapai bagian 1000 ekor unta. Satu orangnya itu menunjukkan amat sangat banyaknya harta rampasan perang tersebut. Timbul pertanyaan,
kemarin sudah diterangkan, dijelaskan. Nabi SAW menyatakan inna sadaqata la tambagi li ali Muhammad. Sedekah itu maksudnya sedekah yang wajib, yaitu zakat. Tidak halal, tidak layak bagi keluarga Muhammad. Dan sudah diterangkan yang dimaksud keluarga Muhammad lah Banu Hashim. Sebab yang disebut keluarga secara syar'i adalah 4 generasi, dari mulai generasi dia sampai 4 ke atas. Jadi kalau Nabi SAW keluarganya sampai Hashim. Keluarganya itu ayahnya, kakeknya, dan uyutnya. Uyutnya itu Hashim. Nah, Banu Hashim ini keluarga. Selain Banu Hashim tidak dianggap keluarga. Jadi Bani Abdus Syams, Bani Muttalib, dan Bani Naufal tidak dianggap keluarga. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan Bani Muttalib? Karena Nabi SAW menyamakan innama Bani Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Bani Muttalib dan Bani Hashim itu sama. Adapun Bani Abdus Syams dan Bani Naufal tidak dianggap sama. Berbeda, makanya tidak dikasih khumus. Nah, adapun Bani Muttalib dianggap sama. Apakah mereka juga berhak menerima zakat? Dalam hal ini para ulama terbagi kepada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan innaha la tahillu lahumuz zakah. Tidak halal bagi mereka zakat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'u wahid. Hanyalah Bani Muttalib dan Bani Hashim itu sama. Berarti sama-sama dapat khumus, berarti sama-sama terlarang memperoleh zakat. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ya, bahwa mereka itu berdasarkan hadis bahwa Bani Muttalib dan Bani Hashim itu sama, mereka kalau sudah dapat khumus berarti tidak berhak memperoleh zakat. Ini kelompok pertama menyatakan Bani Muttalib juga tidak berhak memperoleh zakat karena mereka sudah memperoleh khumus dan Nabi menyatakan Bani Muttalib dan Bani Hashim sama. Pendapat kedua, wa minal ulama man yaqul innaha tahillul lahum li'anna al-illat fi man'iz zakah ala Bani Hashim hiyal qurabah wa ma'lumun anna Bani Muttalib Banu Ammin li Bani Hashim wa laysu min Bani Hashim walau kanatil illatil qurabah lakana madu Abdi Syam wa Naufal yumna'una minaz zakah. Pendapat kedua, di kalangan para ulama ada yang berpendapat bahwa tidaklah halal zakat bagi Banul Muttalib karena illat atau alasan sebab terlarangnya zakat bagi Bani Hashim adalah karena kekerabatan. Pendapat kedua itu barusan saya menyatakan apa? Halal apa tidak? Salah. Yang pertama kan tidak halal. Kedua halal. Suka keceletot begitu lidah. Di hati sih maksudnya begitu. Tapi keluarnya kok begini ya. Ulangi. Bisa salah sangka. Bisa salah paham. Pendapat pertama tidak halal ya. Dengan 2 alasan. Pertama, sabda Nabi yang menyatakan bahwa Bani Hashim dan Bani Muttalib sama. Kedua, Bani Muttalib juga memperoleh bagian khumus. Kalau dapat bagian khumus berarti tidak boleh dapat zakat. Itu pendapat pertama, tidak halal. Kedua, menyatakan halal. Boleh.
Karena apa? Karena alasan terlarangnya zakat bagi Bani Hashim, adalah karena kekerabatan. Dan kerabat itu 4 generasi. Ya, generasi Nabi, generasi Abdullah, Abdul Muttalib dan Hashim. Sudah. Dan maklum diketahui bahwa Bani Muttalib bukanlah Bani Hashim. Jadi berbeda. Kalau penyebab ya terlarangnya itu karena kekerabatan, niscaya Banu Abdus Syams dan Banu Naufal juga akan terlarang. Sebab di kalangan Banu Abdus Syams dan Banu Naufal banyak yang muslim, termasuk Uthman dan Jubair bin Mut'im tadi, muslim. Tapi kan mereka dapat zakat, tapi tidak dapat khumus. Makanya nagih Uthman atau bertanyalah Uthman dan Jubair bin Mut'im, kok mereka dapat kita tidak? Padahal sama-sama keluarga Abdul Manaf. Kan begitu. Jadi menunjukkan bahwa halal bagi Banil Muttalib zakat. Karena tidak termasuk kekerabatan bagi Bani Hashim. Bukan kerabat. Kerabat itu sampai Bani Hashim saja. Dalam masalah ini ada 2 riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Riwayat pertama, annaha tahillu li Bani Muttalib wa hiyal madhab. Riwayat pertama menyatakan zakat halal bagi Abdul Muttalib. Bagi Bani Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Bagi Banil Muttalib. Kenapa? Karena mereka bukan kerabat Nabi SAW. Kerabat mah sampai Hashim saja ya. Sedangkan Muttalib mah gigireun Hashim. Apa gigireun teh? Di pinggir. Ya, adiknya Hashim itu berarti di luar pohon keluarga Nabi SAW. Pohon keluarga Nabi, Nabi Abdullah, Abdul Muttalib dan Hashim. Sementara Muttalib pohon keluarga yang lain, ya. Seperti itu. Jadi menurut Imam Ahmad di dalam salah satu riwayatnya menyatakan halal zakat bagi Banil Muttalib, dan ini termasuk pendapat jumhur madhab Hanabilah. Riwayat kedua, annaha la tahillu. Riwayat kedua menyatakan zakat tidak halal bagi Banil Muttalib, ya. Dan ini dijelaskan oleh penyusun kitab Zadul Mustaqni. Kitab ini termasuk kitab Hambali. Zadul Mustaqni ini mukhtasar dari kitab Al-Muqni, susunan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Susunan Imam Ibnu Qudamah. Ada ikhtisar namanya, yaitu Zadul Mustaqni Ikhtisarul Muqni. Yang kemudian kitab Zadul Mustaqni ini disyarah. Salah satunya oleh Syekh Al-Utsaimin, disebut Syarhul Mumti. Nah, ini kitab fikih Hanabilah. Kata Syekh Al-Utsaimin, was-sahih annaha tudfa'u ila Bani Muttalib. Di antara 2 pendapat ini, yang masyhur di kalangan pendapat Hanabilah bahwa zakat boleh disalurkan kepada keluarga Banul Muttalib karena itu bukan kerabat Nabi SAW. Timbul pertanyaan, kalau memang mereka bukan kerabat Nabi SAW, kenapa dikasih khumus? Kalau Bani Hashim, ya dapat khumus karena itu keluarga, karena kerabat. Termasuk pangkal pohon keluarga Nabi SAW. Tapi kalau Banil Muttalib tidak.
Makanya boleh zakat disalurkan ke mereka. Tapi kenapa dikasih khumus? Disebutkan wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam innama a'tahum minal khumus la min ajli qurabatihim walakin min ajli nusrah wal himayah haitsu kanu ma bani Hashim ala Quraisy. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan khumus kepada mereka. Apa khumus teh? Seperti seperlima dari harta rampasan perang. Awas, ini bukan ilmu biologi. Maknanya humus teh pupuk. Pupuk yang berasal dari apa? Daun-daun kering sama-sama gitu jadi humus juga kan? Bukan itu. Itu mah humus bahasa. Bahasa apa itu? Bahasa Indonesia atau bahasa apa? Ini humus pakai kha. Jadi khamsun. Khamsun berapa? 5. Kalau seperlima humus. Ya, kalau 1/5 khus, 1/10 usyur, 1/8 thumun, kayak begitulah. Jadi hanyalah Nabi memberikan khumus kepada mereka bukan karena kekerabatan, tapi karena mereka dahulu ikut menolong, memberikan perlindungan kepada Bani Hashim ketika diboikot oleh kaum Quraisy. Seandainya bukan karena itu, seandainya alasannya karena kekerabatan, maka tak akan ada bedanya dengan Bani Abdus Syams dan Bani Naufal nantinya ya. Kalau karena kekerabatan. Oleh karena itu bukan karena kekerabatan, karena jasa yang pernah diberikan oleh Banul Muttalib, memberikan dukungan dan bantuan ketika Bani Hashim diboikot oleh Quraisy. Inilah hadis yang kita bahas dari sore ini. Dari hadis ini ada beberapa faidah atau pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran pertama, annal insan yanbaghi lahu an yasta'ina biman yusyarikuhu fi muhimmatih. Wa anna hadha min asbabi najahil muhimmah. Daliluhu anna Jubair bin Mut'im masya huwa wa Uthman ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika aidan lahu syawahid min al-waqi. Fa inna ijabatal itsnain aqrab min ijabatil wahid wa ijabatu thalathah aqrab min ijabatil itsnain wa hakadha. Pertama, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang hendaklah minta bantuan kepada orang lain yang memiliki kepentingan yang sama. Dan adanya dukungan orang lain termasuk sebab berhasilnya apa yang diinginkan dalam kepentingan itu. Dalilnya apa? Dalam hadis ini, dalilnya Jubair bin Mut'im mengajak Uthman yang memiliki kepentingan yang sama, posisi sama. Uthman keluarga Banu Abdis Syams, kemudian Jubair keluarga Bani Naufal. Jadi kedudukannya sama. Dua-duanya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saling mendukung. Ini pun menjadi hal yang realistis dalam realita. Karena apa? Karena dikabulkannya permintaan 2 orang lebih kuat dibanding permintaan seorang. Permintaan kepentingan 3 orang yang kepentingannya sama lebih kuat daripada 2 orang. Dan begitulah lebih banyak orang yang mengajukan tuntutan permintaan yang kepentingannya sama lebih kuat daripada yang sedikit. Oleh karena itu, fa idza kunta turidu amran muhimman falladhi yanbaghi an ta'khudha ma'aka ma yusyarikuka. Kalau engkau memiliki satu kepentingan kepada orang lain, hendaklah cari orang yang memiliki kepentingan yang sama kepadamu dalam urusan itu. Dia akan menolong kamu dalam hal itu.
Dan ini lebih memungkinkan untuk dikabulkan. Ya, oleh karena itu Nabi Musa menerapkan prinsip ini. Ketika Nabi Musa oleh Allah diutus untuk datang kepada Fir'aun, mendakwahi mereka, Nabi Musa minta pendukung. Kata Nabi Musa, dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Toha, ayat 29 dan 30. Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Ya Allah, jadikan untukku penolong dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Kemudian dikabulkanlah permintaannya oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dua oranglah yang diutus menghadap Fir'aun, yaitu Nabi Musa dan Harun. Ya, ini faidah pertama. Jadi kalau kita ingin mengajukan suatu permintaan, tuntutan kepada pihak lain, cari orang yang memiliki kepentingan yang sama, maka akan menjadi dukungan kuat bagi kita. Kita ngomong, dia ngomong. Lebih banyak orang lebih kuat, ya. Kedua, faidah atau pelajaran kedua, annahu yajuzu lil insan ayastafsiru amma yadhunnu annahu haqqun lahu. Lianna Nabi alaihi salatu wasallam aqara Uthman wa Jubair ala su'al wa lam yaqul inna hadha su'al haramun alaikum. Kedua, hadis ini menerangkan boleh bagi seseorang minta penjelasan tentang sesuatu yang dianggapnya benar. Seperti yang dilakukan oleh Uthman dan Jubair. Mereka memiliki hujjah. Mereka anak turunan Abdul Manaf. Posisinya sama dengan turunan Banu Muttalib. Banu Muttalib kan anaknya Abdul Manaf. Tapi kalau Banu Muttalib tuh kok dikasih gitu. Sedangkan dia anak turunan Abdul Syams dan Naufal nggak dikasih. Padahal sama-sama anak atau turunan Abdul Manaf. Dia punya hujah yang dia anggap benar. Lalu datang kepada Nabi SAW minta penjelasan. Kenapa sesuatu yang dianggap benar kok tidak dilaksanakan oleh Nabi SAW. Dan Nabi tidak menegur, tidak mengingkari, tidak menyalahkan pertanyaan dua orang sahabat itu, Utsman dan Jubair. Tidak mengatakan haram bagi kamu bertanya masalah itu. Sudah kata saya begitu-begitu, kata saya begini-begini. Enggak begitu. Ya, oleh Nabi tidak disalahkan dan diberi jawaban. Abdul Hashim dan Abdul Thalib sama. Berbeda dengan Bani Abdul Syams dan Bani Naufal. Berbeda dalam hal apa? Bahula mula tuh. Awal-awal kaum muslimin diboikot. Mereka mah ikut memboikot. Nah, Banu Muttalib mah tidak, makanya dikasih. Diberi penjelasan. Ya. Pertanyaan dan sikap Utsman dan Jubair tidak disalahkan. Inilah yang kedua. Jadi boleh meminta penjelasan tentang sesuatu yang dianggap samar atau dia yakini benar tapi kok dianggap salah, atau sebaliknya. Orang lain dia yakini salah tapi kok dilakukan. Boleh minta penjelasan. Ya. Ada pengalaman suatu saat saya minum air kencing unta. Rasanya paten, ya. Bikin kapok. Dari segi rasa, tapi efeknya bikin ketagihan. Di peternakan unta, minum sambil berdiri. Di video kan, videonya ada nyebar. Lalu ada yang protes, kok Ustadz minum sambil berdiri. Dilayangkanlah pertanyaan itu kepada owner travel yang memberangkatkan saya. Lalu oleh si owner di forward ke saya. Ini Ustadz ada pertanyaan terhadap video ini.
Si penanya selama ini meyakini haram minum sambil berdiri. Sebab ada hadis, la tashrabu qa'iman. Jangan kamu minum sambil berdiri. Lalu ada lagi hadis lagi, siapa man syariba qa'iman falyuqayyi. Siapa orang yang minum sambil berdiri hendaklah dimuntahkan lagi. Ditambah dengan penjelasan ilmiah dari sisi kedokteran. Bahayanya minum sambil berdiri dari segi kesehatan. Pokoknya dia punya dalil hadis, dalil hissi, dalil ilmiah dari kedokteran, yakin itu haram. Terus melihat seorang ustadz minum sambil berdiri. Boleh nggak pertanyaan itu? Boleh, bagus, nggak masalah. Tanyakan, biar tidak salah paham. Ya, saya tidak perlu menjawab, cukup saya cari saja tanya jawab saya dan ustadz-ustadz lain tentang hukum minum sambil berdiri. Nih, dikirim, dengar sendiri. Beres sudah ya. Saya tidak mengirim video saya, bisa jadi justifikasi. Satu, saya cari ustadz lain yang ditanya, Mas, ada nih Ustadz Firanda. Saya kirim. Penjelasannya sama. Intinya, afdalnya makan, minum sambil duduk. Afdalnya. Tapi boleh, tidak haram, makan, minum sambil berdiri bahkan berjalan karena ada hadis sahih tentang masalah itu. Lalu dikirimkanlah itu ya. Dan dulu kita pernah bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab adab-adab makan dan minum sudah. Jadi dibolehkan istifsar. Istifsar artinya meminta penjelasan tentang sesuatu. Faedah kedua itu ya. Sekarang kemana? Ketiga. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukafi'u 'alal ma'ruf. Wa anna al-mukafa'ata 'alal ma'ruf bima ja'at bihi syariah. Haitsu kafa'a Banil Muttalib fa'atahu minal khumus. Hadis ini menerangkan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan balasan terhadap perbuatan baik. Dan memberi balasan terhadap kebaikan orang, dibalas dengan kebaikan pula, itu sesuatu yang ditetapkan oleh syariat. Al-jaza'u min jinsil amal. Hal jaza'ul ihsani illal ihsan. Kalau al-jaza' min jinsil amal itu hanya kaidah. Dan bukan ayat, bukan hadis. Tapi hal jaza'ul ihsan illal ihsan itu ayat. Ada yang tahu surah apa? Yang sering diulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu surah Al-Waqiah atau surah Al-Mulk? Oh, Ar-Rahman. Ya. Itu surah Ar-Rahman ya. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah Al-Rahman. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula ya. Jadi ini ketetapan syariat, maka Nabi SAW memberikan balasan kebaikan atas kebaikan Banul Muttalib yang dahulu ikut membantu mereka ketika diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, dan balasannya berupa dikasihlah mereka khumus, dan itu tidak diberikan kepada Banu Abdis Syams dan Banu Naufal. Padahal Banu Naufal, Banu Abdus Syams, posisi dalam silsilah keluarga sama dengan Banul Muttalib ya.
Itulah faedah yang keempat. Maksudnya sekarang keempat, tadi ketiga. Wa min fawaidil hadis anal murada bidzawil qurba fi qouli ta'ala walir rasul walidil qurba qurabatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana ba'dul ulama qala annal murada bihim qurabatu walil amri walakin as-shawab annahum qurabatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Keempat, hadis ini menerangkan bahwa ini maksud dengan zawil qurba di dalam surah Al-Anfal 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba. Bahwa ghanimah 1/5 untuk Allah, untuk Rasul dan walidhil qurba, dan untuk kerabat. Yang dimaksud kerabat di sini adalah kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa zawil qurba di sini adalah kerabat ulil amri. Karena Nabi SAW saat itu sebagai ulil amri, sebagai penguasa, sebagai pemimpin umat. Maka siapapun yang kedudukannya dalam sebuah komunitas sebagai pemimpin umat, ulil amri, maka kerabatnya dapat khumus. Sebagian ulama ada yang menyatakan demikian. Tapi pendapat yang sahih, yang benar, dzawil qurba yang dimaksud di sini adalah kerabat Nabi SAW. Walaupun sekali lagi ada yang menyatakan itu kerabat ulil amri. Faidah yang kelima. Tawadhu'un Nabi SAW. Haitsu ajaba Uthman wa Jubair bijawabin yaqtani'ani bihi. Wa huwa qawluhu innama banul Muttalib wa banu Hashim syai'un wahid wa illa fa fi imkanihi ay yaqul la haqqa lakum fihi wa yansarifan. Lakin Rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana al-illat fi ita'i banil Muttalib wa annahuma bani Hashim syai'un wahid. Hadis ini menjelaskan ketawaduan Nabi SAW dan santunnya sikap beliau ketika menjawab pertanyaan Uthman dan Jubair dengan jawaban yang memuaskan, yaitu Bani Muttalib dan Bani Hashim itu sama. Padahal amat sangat mungkin Nabi menyatakan tidak ada hak bagi kalian berdua untuk menerima khumus, untuk memperoleh khumus. Nabi SAW tidak arogan begitu. Ini ketetapan Allah dan Rasulnya loh. Kamu jangan bertanya, pokoknya kamu nggak dapat. Nggak begitu. Tapi diberilah jawaban bahwa Bani Muttalib serta Bani Hashim sama. Lalu dirunut secara historis di sejarah masa lalu, yang sejarah itu juga teralami oleh Uthman. Uthman termasuk orang yang ikut terboikot saat itu. Berdasarkan hal itulah maka Nabi SAW tetap memberikan jawaban. Ya, inilah faedah yang kelima. Keenam. Wa minha ala zahiri sani'il musannif rahimahullah anna Bani Muttalib la yu'tuna min az-zakah kama annahum yu'tuna min al-khumus wa hadha ahadul qawlaini fil mas'alah walakin ar-rajih khilafu dhalik. Keenam ya. Ini didasarkan pada zahir yang dikemukakan oleh musannif rahimahullah. Musannif itu apa? Pengarang kitab Bulughul Maram. Siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang menyatakan bahwa Bani Muttalib tidak boleh diberi zakat karena mereka memperoleh khumus.
Dan Imam Ibnu Hajar termasuk ulama yang dari aspek fiqih menganut pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi termasuk salah satu di antara pendapat dalam masalah ini, bahwa yang menyatakan bahwa Bani Muthalib tidak boleh dikasih zakat. Tapi pendapat yang lebih benar, yang dibenarkan oleh Syekh Al-Utsaimin, adalah pendapat yang menjadi jumhur ulama Hanabilah, bahwa Bani Al-Muthalib termasuk yang boleh menerima zakat. Karena bukan keluarga Nabi. Adapun mereka dikasih khumus karena jasa mereka pada zaman dahulu. Oleh karena itu manusia dalam hal ini terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama ada orang yang boleh menerima zakat, tidak boleh menerima khumus. Itulah umumnya kaum muslimin selain kerabat Nabi SAW. Mereka fakir, mereka miskin, atau termasuk 8 golongan yang disebut dalam At-Taubah yang dulu kita pernah bahas. Mereka hanya boleh menerima zakat, tidak boleh menerima khumus. Ini golongan pertama. Golongan kedua, orang-orang yang hanya boleh menerima khumus, tidak boleh menerima zakat. Siapa? Bani Hashim, keluarga Nabi SAW sampai ke Hashim. Hashim siapanya Nabi? Uyutnya Nabi SAW. Bani Hashim itu orang-orang yang haram memakan zakat. Tapi mereka memperoleh khumus. Ini golongan kedua. Dan golongan ketiga ada orang yang boleh menerima khumus, boleh menerima zakat. Siapa? Khusus Bani Al-Muthalib. Ini 3 golongan. Dan ditambah golongan keempat, orang yang tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima khumus. Siapa? Ada yang bisa jawab? Tidak tahu? Taluk ya, taluk? Asin? Amis. Mereka orang-orang kafir selain keluarga Nabi SAW. Ya, orang kafir nggak boleh menerima zakat, nggak boleh juga menerima khumus, kecuali orang kafir itu termasuk mu'allaf. Ya, mu'allaf itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam, tapi kafir, masih kafir. Tapi kalau dikasih zakat, kejahatannya berkurang, berhenti. Tadi jahat banget ke kaum muslim, dikasih, bungkam mereka. Itu termasuk mu'allaf dan boleh dikasih dari uang zakat. Ada masalah terakhir yang perlu dibahas, yang masih berkaitan dengan perkara yang dibahas dalam hadis ini. Hal yufhamu minhu aidan jawazut tawassul bi fi'li syai'in ila ay yaf'ala fa'il mithlah, bima'na yajuzu an aqul li syakhsin anta ataita fulan fa'tini mithlah. Apakah dari hadis ini bisa difahami bahwa bolehnya tawasul dengan perbuatan seseorang agar orang itu melakukan perbuatan yang sama kepada kita? Contoh, kita ngomong kepada seorang, kamu kok ngasih kepada dia? Saya juga dikasih dong. Kan saya dengan dia sama. Statusnya, levelnya, segala macamnya. Gitulah. Seperti contoh, seorang karyawan. Dua-duanya OB. Office boy. Office boy. Tukang apa? Ya tukang bikin kopi, bikin minum. Kemudian anterin ke atasan-atasannya, disuruh beliin nasgor, beliin seblak untuk makan siang. Anda yang gitu ya, office boy. Sama-sama, kerjaannya sama-sama, waktunya, levelnya sama. Tiba-tiba yang satu dikasih hadiah oleh atasannya. Kok saya tidak?
Padahal apa yang dia lakukan juga saya lakukan. Boleh nggak meminta? Kok dia dikasih saya tidak? Kasih dong, ya. Apakah boleh seperti itu? Dijawab na'am. Ya. Berdasarkan hadis ini, Utsman dan Zubair bin Mut'im bertanya dan mengandung permintaan. Kasih kami seperti engkau memberi kepada Banul Muttalib yang posisinya sama dengan kami. Mereka turunan Abdul Manaf, kami juga turunan Abdul Manaf. Mereka dikasih kok kami tidak. Kasihlah kami. Itu dibolehkan dan tidak disalahkan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi memberikan alasan yang memuaskan mereka. Ya, inilah penjelasan hadis ini. Cukup sampai di sini dan kita punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan imam posisinya di sini jamaah ikhwan, jamaah akhwat digambarkan. Apakah dibolehkan pintu asaf terakhir terkadang jika penuh ikhwan dan akhwat akhirnya berjarak 1 meter. Barakallahu fi. Kalau kondisinya memang darurat, tempatnya sempit, satu-satu yang bisa dilakukan begitu ya apa boleh buat. Di Masjidil Haram, kadang-kadang ikhwan berdiri di belakang akhwat, akhwat di depan. Kadang-kadang tidak berjarak, saking apa? Penuhnya. Kadang-kadang kita sujud di punggung akhwat. Ya karena kondisi darurat gimana lagi itu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Kecuali kalau masih memungkinkan ada tempat lain tapi sengaja di belakang akhwat maka tidak boleh ya. Padahal di depan masih ada yang kosong maka tidak boleh. Ustaz. Iya. Ada pertanyaan dari Ummu Abdullah, pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Mohon maaf keluar dari tema, tapi ini penting katanya. Tadi pagi putri Ana usia 2,5 tahun main-main di masjid. Pengasuhnya mencopot popok. Terus pas keluar masjid ketahuan celananya basah karena ngompol. Tidak kelihatan karpet sebelah mana yang kena air kencingnya. Jadi kami ragu takutnya semua kena air kencing. Apakah saya harus mencuci semua karpetnya? Mohon nasihatnya Ustadz karena kami jadi ragu salat di atas karpet tersebut. Sulit-suliting pertanyaan itu. Pertama, yang jelas tidak mungkin seluruh karpet terciprati ya. Sebanyak apa air kencing? Apalagi pakai merek bukan itu. Merek bukan. Popok, popok suropok. Jadi pakai popok. Popok bukan merek ya. Keserep kan? Iya, keserep. Gitu ya, keserep. Pertama perhatikan orang yang bawa anak kecil ke masjid. Kalau anak kecil itu dibawa ke masjid hanya dalam rangka ngasuh, jangan. Karena akan mengganggu, ya. Lari-lari ke sana kemari. Kecuali dalam rangka mendidik dan anaknya itu bisa dinasihati. Kamu kalau ke masjid nanti diam ya, jangan lari-lari, jangan teriak-teriak. Iya, tapi kalau umpamanya ibunya repot di rumah, ya bawa aja ke masjid diabur, ya. Lagi sholat, ambil mikrofon, adzan. Ada yang begitu. Pernah dulu sekali di Masjid Umar bin Khattab, musim hujan, subuh-subuh, si ininya belum pakai karpet, halnya itu, dingin. Ya, pakai apa namanya, keramik, dingin itu. Sudah masuk sholat, biasanya kan subuh panjang ya. Datang anak zug. Ada kipas angin, difulkan, semuanya. Gibrig semuanya. Kedinginan ya. Sampai flu gitu. Jadi pertama kalau dalam rangka ngasuh yang mengganggu jangan dibawa.
Tapi kasihan uminya repot, ya tanggung jawab dia lah. Kalau nggak mau repot jangan jadi umi. Nggak kasihan ke uminya, nggak kasihan ke jamaah. Umi mah sendiri dan itu memang tanggung jawab dia. Kalau jamaah mah banyak dan bukan tanggung jawab mereka, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua begini, kalau ada CCTV bagus, tapi anggap saja tidak ada CCTV di masjid itu. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan oleh sesuatu yang meragukan. Sebelum kasus itu diyakini seluruh karpet suci. Tidak ya. Kita tidak yakin, mungkin terciprati, mungkin tidak. Karena pakai popok tadi. Dan popok itu berfungsi menyerap air kencing tersebut. Mungkin iya, mungkin tidak. Yakin apa tidak? Tidak yakin. Ragu apa tidak? Ya ragu. Maka kembalikan ke hukum asal. Bahwa asalnya itu adalah suci. Yakin sucinya. Lalu muncul hal yang meragukan. Yang meragukan ini tidak mengalahkan keyakinan sucinya karpet. Ya. Sama dengan kasus umpamanya kita naik angkot. Jok angkot itu mungkin nggak pernah dikencingi oleh anak kecil di sana. Anak kecil duduk kompol gitu ya. Cuma dilap dengan lap kering gitu, tidak hilang najisnya di sana. Lalu diduduki oleh penumpang lain. Mungkin nggak terjadi begitu? Sangat mungkin. Pasti apa tidak? Tidak pasti. Apakah angkot yang kita duduki itu tadi suci? Apakah tidak tuh si joknya? Ya, hukum asal adalah suci. Lalu timbul keraguan. Ya, jangan-jangan ada yang pernah ngompol. Jangan-jangan ada najisnya. Jangan-jangan. Tapi kemungkinan ada najisnya itu diragukan. Maka tetaplah kepada hukum asal yang kita yakini bahwa itu adalah suci, ya. Kecuali kalau kita lihat benar, oh itu ompol budak celek wedidinya, itu mah ya najis, ya. Seperti tadi kita yakin, oh si itu anak ngompol di masjid kelihatan, maka kita cuci yang terkena najis tersebut. Tapi adapun umpamanya ragu, apakah terciprati najis atau tidak? Karena tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada bekas. Dan belum tentu kecipratan najis karena terserapnya air kencing itu oleh popok. Maka kembali ke hukum asal bahwa itu adalah suci. Wallahu a'lam. Ustadz Afwan mohon penjelasan, apakah bekerja di bank walaupun jujur haram? Iya, mau jujur mau tidak. Karena haramnya kerja di bank bukan karena korupsinya, kebohongannya dan yang sejenisnya, tapi karena apanya? Ribanya, ya. Minimal dia jadi saksi atas transaksi riba. Mungkin jadi apa? Penulisnya. Nabi SAW menyatakan akiluhu wa mu'kiluhu, ya, wa katibuhu wa syahidu kulhum sawa. Orang yang memakannya dan memberi ribanya, si peminjamnya berarti, ya. Yang menuliskannya dan menjadi saksinya semua dosanya sama. Walaupun semuanya pada jujur, ya pada jujur. Tapi bukan karena ketidakjujuran yang menyebabkan haramnya, tapi karena ribanya. Saat sholat Isya di masjid di shaf kedua dari awal sampai akhir sendirian. Selama sholat saya berharap ada orang yang datang namun tidak ada. Apakah sholat saya sah? Berhubung sholat sendiri di shaf kedua. Jazakallah khair. Jika tidak sah apakah harus saya ganti? Tidak sah. Kalau di depan masih kosong. Di shaf pertama masih kosong. Kita bikin yang kedua, yang ketiga, maka tidak boleh. Adapun kalau shaf pertama sudah penuh, full, tidak bisa seseledak. Seseledak itu apa? Seseleke.
nyelip, nggak ada space untuk itu. Ya, kita berdiri saf yang kedua sendirian sampai akhir, sampai salam sendirian, nggak masalah. Karena apa? Karena tidak ada lagi space. Nggak boleh kita tarik orang dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Dosa tidak? Dosa. Karena apa? Banyak madarat. Pertama, mengganggu konsentrasi orang. Dan orang yang terganggu bukan hanya yang ditarik, ya. Kiri kanannya juga keganggu. Sahaya itu nggak berdoa kan gitu ya. Kedua, memindahkan orang dari posisi yang afdol kepada posisi yang mafdul. Yang afdol itu yang paling utama di depan. Diberol ke belakang. Jadi kurang utama. Ketiga, memutus saf. Ya. Keempat, kalau orang-orangnya faham, bergeser. Dari sana sampai ujung sana, itu bergeser semua. Keganggu semua, ya enggak? Maka madarat. Tidak boleh. Cukup sudah berdiri di belakang dan sholatnya sah. Adapun hadis yang menyatakan, la sholata liman fi khalfil shaf, tidak ada sholat bagi orang yang ada di belakang shaf. Artinya kalau di depan masih ada yang kosong. Terus bikin di belakang sendiri, maka itu tidak boleh. Ya. Jadi teruskan sampai selesai dan sholatnya sah tanpa harus diulang. Bagaimana sikap makmum saat khotib berdoa di khutbah yang kedua? Apakah mengaminkan dan mengangkat tangan? Enggak. Tidak mengangkat tangan dan mengaminkan, hanya di dalam hati. Tidak keluar suara. Kenapa? Pertama, mengaminkan hukumnya sunnah. Sedangkan berbicara hukumnya haram. Terlebih hadis yang melarang berbicara adalah berbicara yang di luar khutbah, hukumnya wajib. Nabi SAW menyatakan, idza qulta li sahibiha yaumal jum'ah wal imamu yakhtub faqad laghauta faman lagha fala jum'atalah. Kalau kamu berbicara kepada saudaramu pada hari Jumat, para imam sedang khutbah, ansit, diam kamu. Ucapan ansit, diam kamu, itu amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang yang ngobrol, oleh kita dicarek. Oleh kita dicarek tadi, ditegur, dilarang. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar di luar khutbah adalah wajib. Tapi ketika sedang khutbah dilarang. Dianggap lago. Apalagi yang hukumnya tidak wajib. Seperti mengaminkan doa. Itu hukumnya tidak wajib. Ya, maka jangan aminkan secara lisan, cukup dalam hati saja dan tidak mengangkat tangan. Adapun mengangkat tangan ini khusus ada celaan dari sebuah hadis yang sahih ketika seorang sahabat Jumatan, imamnya adalah seorang tabi'in, tapi dia penguasa, lalu di khutbah kedua ketika berdoa mengangkat tangan. Si sahabat ini melihat, lalu dia mendoakan keburukan. Qabbahallahul hataini yadain. Semoga Allah memburukkan kedua tangan itu. Karena Rasul SAW tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa di akhir khutbah pada waktu Jumat. Ya, maka tidak angkat tangan imamnya ataupun makmumnya. Dan tidak mengaminkan, karena hukum mengaminkan sunnah, sedangkan berbicara hukumnya haram ketika khutbah. Walaupun berbicara sesuatu yang wajib. Seperti amar ma'ruf nahi munkar, hei diam kamu. Kalau begitu gimana kalau ada orang yang ngobrol ketika khutbah mengganggu kita? Siapa yang bertanggung jawab? Imam tegur. Ya, hei yang ngobrol diam. Lalu diam. Tapi kalau imamnya diam saja gimana? Kita greget nih. Ya. Kita sedang khusyuk mendengarkan karena penjelasannya bagus, sementara di kiri di kanan ini ngobrol masalah kerajaan Sunda. Seru kayaknya tuh. Terlebih kerajaan yang sedang dibicarakannya adalah Kesultanan Selacau. Padahal di Selacau sendiri nggak ada kerajaan itu.
Di Tasik ngambil nama desa kita. Suruh greget gitu ya. Imam diem aja. Kalau kita mau, kita yang berbicara ke imam. Imam, ini ngobrol nih, ya. Kalau bicaranya ke imam boleh. Yang terlarang adalah berbicara ke siapa? Ke makmum. Menjadi dalil, yang menjadi dalil bolehnya berbicara ke imam ketika Nabi SAW sedang khutbah, tiba-tiba datang Arab Badar. Ya Rasulullah, ini kemarau panjang, coba engkau berdoa kepada agar Allah menurunkan hujan. Bicara langsung ke imam. Oleh Nabi tidak dilarang. Jangan ngomong ketika khutbah, haram. Enggak begitu. Langsung dipenuhi. Hujan turun ketika itu juga. Menunjukkan kalau berbicara ke imam boleh. Ya. Jadi kalau ada yang ngobrol dan kita terganggu, imam diam aja, bilang, imam jangan egois, itu tuh anak buahmu tuh. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang peduli kepada kondisi orang yang dipimpinnya. Ya enggak? Coba terapkan itu dalam dunia militer ketika baris tegap. Ya, ada enggak prajuritnya yang berani garuk-garuk gitu, keluarin HP, meren ditampiling mah ku komandan, ya. Disiplin kuat mereka. Komandannya nggak akan mendiamkan. Ada yang saya nggak tahu kalau lagi begitu ada prajurit yang bersin hacih gitu ya. Dihukum nggak kira-kira? Tanya ke tentara nanti. Tapi yang jelas pasti dapat teguran lah. Apalagi ngobrol biasa ya. Nah, imam sholat, imam khutbah harus tegas kepada makmum. Jangan egois. Makmum belum siap, belum beres, langsung takbir Allahu Akbar. Tidak perlu. Masjid besar, tidak pakai speaker, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di belakang nggak denger. Ya. Jadi ini tuh sudah ruku apa belum? Ditinggali, sudah sujud. Padahal mereka belum ruku-ruku acan. Ada yang begitu tuh. Apalagi akhwat yang di belakang ada hijab ya, si imam nggak pakai speaker, terus takbirnya perlahan hanya terdengar oleh saf pertama saja. Jadi si akhwatnya terus ini sudah lama berdiri panjang amat imam baca, padahal sudah salam. Harus perhatikan kalau jadi imam ya, jangan egois. Apakah ada tuntunannya ketika seorang berzikir menggerak-gerakkan badan atau kepala, karena zaman sekarang banyak yang melakukan itu? Gedek gitu? Nggak ada tuntunan ya. Sampai kayak yang nggak eling gitu ya. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin wa iyyakum. Demikian juga Anda semua. Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada seorang menuduh yang tidak-tidak? Misalkan berbuat santet. Apa yang sebaiknya dilakukan? Pertama, ya sabar. Terus bagaimana agar tidak kesal, tidak dendam? Senyumlah, karena itu menguntungkan. Pertama, dengan dituduh nyantet, kita ini gugur dosa, nambah pahala, dan doa kita mustajab. Kemuliaan kita terangkat. Yakin kita tidak akan mengalami kerugian apapun. Gak akan dihinakan orang. Tidak akan ikut orang-orang menuduh kita, insya Allah. Untung ya. Kedua, kalau amat sangat madarat, mengganggu kita ya, pikiran, ibadah, semuanya terganggu, maka kalau nih satu-satunya cara untuk menghentikan kezaliman dia dengan cara ditindak secara hukum, tindaklah secara hukum. Dengan cara melaporkan ke polisi. Bisa nggak? Ada pasalnya nggak? Ada pasalnya ya, menebar kebencian, menebar permusuhan seperti itu. Yang apabila tidak dihukum begitu, dia tetap kekeh. Tidak hanya ke kita, mungkin ke banyak orang. Karena karakter jahatnya. Tapi dengan dilaporkan, dipanggil polisi, dihukum. Nanti dia jerak. Oleh karena itu, memberi maaf dalam Al-Quran,
Dan dijelaskan oleh para ulama, memberi maaf hukumnya sunnah, tapi maslahat adalah wajib. Setiap pemberian maaf harus diqayyid, ya, dibatasi oleh ada efek maslahat dari pemberian maaf itu. Ketika dimaafkan, dia menjadi bersahabat, dia menjadi baik, dia menjadi tobat, dia menjadi dekat. Bagus. Tapi kalau dimaafkan lebih madarat, dimaafkan itu tambah arogan, tambah zalim, tambah jahat, tidak hanya ke kita, ke banyak orang. Maka jangan dimaafkan, karena tidak maslahat. Tuntut dia agar dia jera dari kejahatannya. Setelah dituntut, dihukum, jera, dia tidak lagi berbuat jahat. Maka terhentilah dia dari kezaliman. Maka tidak memberi maaf kepada orang seperti itu adalah maslahat. Memberi maaf madarat. Ya, lihat situasi, lihat karakter orang. Ya, jadi tidak seluruh memberi maaf itu baik dan maslahat, tidak. Ada memberi maaf malah tambah arogan, tambah jahat, tambah zalim. Harus dihentikan dengan cara dihukum. Terakhir ya. Dalam hadis sahih dijelaskan bahwa Rasul SAW salat malamnya tidak lebih dari 11 rakaat. Bolehkah kita sholat malam kurang dari 11 rakaat? Boleh. Dan hadis yang tidak lebih dari 11 rakaat juga betul sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ini bukan hasr, itu bukan pembatas. Karena Aisyah hanya menyampaikan sebatas yang dilihat, diketahui. Di luar yang dilihat dan diketahui beliau tidak tahu. Tapi yang beliau alami, yang beliau lihat, yang beliau alami, Nabi tidak pernah 11. Pertanyaannya, apakah setiap malam Nabi selalu di Aisyah? Tidak. Berapa istri Nabi seluruhnya dalam satu waktu? 9. Totalnya 13. Tapi dalam satu waktu 9. Ya, andai satu istri dapat giliran satu malam, berarti satu istri itu kebagian berapa malam sekali? 9 malam sekali. Selebihnya yang 8 malam di istri yang lain. Ketika di istri yang lain, satu istri tahu nggak yang dilakukan oleh Nabi SAW? Tidak. Makanya Aisyah menyatakan tidak pernah 11 rakaat. Tapi istrinya yang lain menyatakan pernah 11 rakaat. Bukan berarti dua hadis ini bertubrukan, enggak. Tapi masing-masing istri Nabi hanya menyampaikan apa yang dilihat dan disaksikannya. Bukan berarti ada yang dusta. Semuanya benar, tapi penjelasannya saling melengkapi. Nah, sekarang kalau kurang dari 11 boleh ya? Boleh, enggak masalah. Baik karena umpamanya nggak keburu waktu, inginnya 11 tapi bangunnya jam 4 lebih. Sementara adzan 10 menit lagi, bisa 11 rakaat? Bisa. Orang itu 23 rakaat ada yang berapa? 7 menit. Tapi nggak sah, dipastikan tidak sah itu. Karena tidak adanya rukun yang dipenuhi, yang harus dipenuhi, yaitu apa? Tumaninah, ya, apalagi yang wajibnya dipastikan kelewat. Apa yang wajibnya? Bacaan ruku, bacaan sujud itu wajib. Baca nggak tuh? Kelihatan di video enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan bacanya itu? Oh, di dalam hati lebih cepat daripada lisan. Keliru lagi, sebab bacaan mah amalan lisan, bukan amalan hati. Ya. Tapi hati harus mengikuti apa yang dibaca oleh lisan. Tapi itu adalah amalan pokok bagi lisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah liman hamidah terus. Itu enggak kedengaran dan enggak ada waktu sedetik pun untuk baca, ya enggak? Itu baru itu wajib. Dan sengaja dilakukan, ditinggalkan tidak sah. Ya. Jadi 10 menit 11 rakaat bagi mereka mungkin. Bagi kita sebenarnya mustahil. Oleh karena itu tidak mungkin dalam waktu 10 menit 11 rakaat, ya semampunya 2 rakaat, bahkan 1 rakaat hanya sholat apa saja? Witir saja, nggak masalah ya.
Cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.